Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara membaca grafik trading. Sebelum kita mulai materi kita, yang kami maksud dengan grafik trading ini adalah sebangsa grafik forex, grafik saham, grafik komoditas, dan lain sebagainya. Termasuk juga grafik binomo semacam itu. Pergerakan harga instrumen finansial baik saham ataupun forex ya, biasanya digambarkan dalam bentuk grafik. Grafik ini memudahkan trader untuk mengetahui pola-pola pergerakan harga yang terjadi sebelumnya. Ada beberapa jenis grafik yang biasa dipakai ya di pasar finansial ya, yaitu yang seperti terlihat di dalam slide, yaitu yang pertama adalah line chart, lalu bar chart, lalu candlestick chart ya. Grafik line chart ini hanya memuat harga penutupan ya, harga penutupan perdagangan yang digambarkan dalam bentuk garis saja. Sementara bar chart itu atau candlestick chart itu hampir sama karena dikarenakan memuat data harga pembukaan, penutupan, harga tertinggi dan terendah ya. Hanya saja grafik candlestick ini lebih mudah dibaca dibandingkan grafik bar ya. Lebih terlihat seperti itu perbedaannya. Nah, di samping itu, keunggulan lain dari candlestick chart ini adalah mampu menampilkan psikologi pasar dengan tampilan yang lebih mudah dibaca karena dia lebih warnanya lebih menarik menurut kami seperti itu. Nah, berikut ini adalah beberapa macam grafik yang barusan kita sebutkan. Ini adalah grafik line chart ya. Hanya harga penutupan saja dan gambarnya bentuknya garis seperti ini ya. Seperti ini. Lalu kemudian ini kita sebut dengan bar chart ya. Bar chart itu bentuknya kayak gini. Cuman garis tapi ada garis kanan kiri. Kecil seperti itu. Lalu kemudian yang terakhir adalah ini adalah grafik candlestick. Ya, ini adalah grafik yang paling sering kita pakai ya di dalam trading saham maupun trading forex seperti itu. Saya pribadi selalu menggunakan candlestick chart ya, yang seperti Anda yang lihat di layar ini di platform trading saya ya. Ini yang saya gunakan karena enak dan mudah dipahami. Nah, jadi setelah ini kita sudah tahu ya 3 macam grafik ini ya. Nah, kita sekarang setelah ada chart seperti itu, kita harus memahami grafik harga ya. Di semua instrumen finansial, harga bisa bergerak naik, turun maupun sideways atau mendatar dengan range harga sempit. Nah, di dunia trading kita akan sering mendengar istilah seperti pada layar Anda ini. Jadi tren ini adalah periode di mana harga bergerak menuju ke arah tertentu. Ya, ini bisa naik atau turun. Kalau naik berarti tren naik, kalau turun berarti tren turun. Range ini maksudnya adalah periode di mana harga bergerak dalam ruang yang sempit atau harga bergerak flat ya, atau sideways. Kita nyebutnya sideways seperti itu. Kalau harga sedang tren berarti dia sedang naik atau turun. Kalau kita harga sedang ranging atau range gitu, maka itu bergerak mendatar atau sideways. Nah, kalau kita mendengar kata bullish, ini sama dengan uptrend. Uptrend ini sama dengan rally atau harga bergerak naik. Sedangkan bearish atau downtrend itu berarti harga bergerak turun ya. Seperti itu. Nah, penjelasannya adalah seperti yang Anda lihat di gambar ini ya. Yang merah ini namanya bearish atau downtrend ya. Harganya itu bergerak turun. Sedangkan ini adalah sideways atau range atau harga itu terkonsolidasi atau cenderung mendatar dalam range yang sempit seperti itu. Nah, sedangkan yang paling kanan ini yang warna biru merah warna biru ini adalah bullish atau rally atau uptrend, yaitu harga
bergerak naik ya, harga bergerak naik. Seperti itu. Nah, pertama kita lihat ya, seperti ini ya. Harga bergerak turun atau downtrend, kemudian waktu tertentu ya, harga bergerak sideways dan setelahnya harga mengalami kenaikan atau uptrend seperti itu. Seperti yang Anda lihat di layar ini ya. Tapi harap diketahui juga walau tren besar sedang bearish ya, garis yang warna merah ini ya. Walaupun trennya itu sedang bearish turun, ada minor uptrend di dalamnya ya. Ada minor uptrend seperti itu. Jadi kadang terjadi minor uptrend. Jadi ada kenaikan sesaat seperti itu, tapi minor saja, kecil. Seperti itu. Harga bisa memiliki primary trend atau tren besarnya, tren umum, tren dominan, lalu kemudian secondary trend ya, tren sedang atau minor trend, yaitu tren kecil. Nah, tren-tren kecil gini bisa kita manfaatkan untuk cari cuan. Nah, rekan-rekan perlu ketahui ya, umumnya di dalam setiap platform trading kita itu memiliki chart dengan periode tertentu ya. Jadi seperti ini adalah time frame-nya daily. Ada tulisan D di sini. Nah, ini time frame-nya daily. Nah, tapi time frame itu atau periode waktu itu ada banyak macamnya. Ada M1, M5 dan seterusnya ini. M1 artinya 1 menitan, M5 itu 5 menitan, M15 itu 15 menitan, M30 itu 30 menitan, 1H itu 1 jam, 4H itu 4 jam, 1D itu 1 hari, 1W sama dengan 1 minggu, 1M sama dengan 1 bulan ya. Nah, kita akan melihat ya. Berikut ini adalah beberapa macam grafik harga ya. Kita ambil forex pair euro dan USD ya. Nah, ini memberikan gambaran bahwa time frame itu macam-macam ya. Ini adalah 5 menitan, grafik 5 menitan ya. Di sini ada jam, ada 1 jam ya, jam 3, jam 6, jam 9, ini bergerak menitan ini. Nah, grafiknya ada banyak, candlesticknya ada banyak sekali. Nah, saat ini harga sedang di sini. Ini grafik 5 menitan. Lalu kemudian di sini ada grafik 30 menitan. Sama kayak 5 menitan tadi, cuman ini dalam satu candlestick itu mewakili keadaan 30 menit terakhir. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah grafik 60 menitan. Ini adalah grafik 4 jaman. 60 menitan ini maksudnya adalah 1 jam ya. Ini adalah 240 menit atau 4 jam. Lalu di sini adalah time frame daily ya, time frame daily. Lalu di sini adalah time frame weekly atau mingguan. Ini adalah time frame bulanan ya, bulanan ya. Posisi Anda di sini tadi ya. Seperti itu ya. Anda berada di paling kanan ya, sesuai dengan pergerakan harga. Kalau real time biasanya naik turun seperti itu harganya, seperti itu. Jadi nah, jika kita memperhatikan pada chart yang ini 5 menitan, lalu 30 menitan ini dan 1 jam ya. Ini kita mendapati bahwa harga sedang mengalami downtrend ya. Ya, downtrend seperti pelajaran kita yang tadi. Nah, ini downtrend. Downtrend artinya apa? Menurun. Downtrend, downtrend, downtrend seperti itu ya. Tetapi apakah benar ini harga sedang downtrend? Nah, itu kita bisa melihat chart dengan periode yang lebih panjang ya. Misalkan contoh pada chart yang 4 jam ya, ini 4 jam dan 1 harian chart daily ya. Ini ternyata menunjukkan sedang periode uptrend. Jadi walaupun secara menitan itu terlihat downtrend, tapi sebenarnya secara 4 jaman atau harian itu sedang uptrend. Dan jika kita pilih ke yang 1 mingguan ya atau bulanan ya, seperti ini ternyata fasenya adalah fase konsolidasi. Jadi memang bisa berbeda kayak gitu ya. Jadi bisa berbeda seperti itu. Nah,
kita bisa mengambil sedikit kesimpulan ya bahwa tren yang tadi itu, primary trendnya itu sebenarnya sedang konsolidasi, secondary trendnya sedang uptrend, dan minor trendnya sedang downtrend ya. Ya, itu adalah kesimpulan dari grafik Euro USD ini ya. Jadi maksudnya adalah primary trend itu yang bulanan ini sama mingguan ini ya, grafik secara umumnya. Lalu kemudian secondary-nya itu ya daily sama ini, daily sama 4 jaman ini. Nah, yang minor itu yang jam-jaman menitan ini. Ini adalah trend minor. Ya, jadi seperti itu ya. Ya, harus dipahami ya. Nah, lalu bagaimana Anda trading ya? Jadi trader seperti apa Anda itu? Nah, yang perlu Anda camkan baik-baik adalah bahwa Anda harus menentukan Anda ini trader macam apa gitu ya. Jadi trader besar, bagi day trader belum tentu maksudnya trennya itu, tren pada time frame besar itu belum tentu bagi day trader itu penting ya. Sedangkan bagi swing trader dan trend follower, tren besar maksudnya yang tren dominan itu penting seperti itu. Nah, menentukan tren ketika akan melakukan transaksi ini sangat krusial bagi keberhasilan trader semuanya ya. Trader harus mengetahui dengan jelas posisinya berada di mana saat itu ya, tergantung time frame Anda. Kalau Anda itu pengennya pendek ya ambil yang time frame pendek, kalau pengennya panjang ambil time frame panjang seperti itu ya. Yang jelas ya, yang jelas ketika trading ya, untuk melakukan transaksi jual beli itu Anda bisa menggunakan dua buah chart sekaligus. Maksudnya adalah yang satu sebagai chart utama Anda sebagai petunjuk untuk membeli atau menjual, dan chart yang kedua adalah mengetahui periode waktu yang lebih panjang untuk mengetahui tren dominan atau tren besar yang sedang terjadi. Tujuannya apa? Agar Anda tidak trading melawan tren besar. Melawan tren besar itu bukan ide yang bagus ya. Ini dilakukan agar peluang memperoleh profit Anda lebih besar seperti itu. Jadi selalu perhatikan tren besarnya, garis besarnya itu seperti apa dulu, baru Anda masuk melalui tren kecil itu. Itu salah satu metode ya. Jadi seperti itu. Jadi ada 4 jenis trader ya. Yang pertama adalah scalper seperti yang Anda lihat di layar itu. Scalper ini biasanya menggunakan time frame 5 menitan untuk exit dan entry. Sedangkan day trader ini biasa menggunakan time frame 30 menit atau 4 jaman ya. Sedangkan swing trader ini biasanya 1 hari atau 1 pekan, 1 minggu seperti itu grafik yang dipakai. Nah, trend follower kadang-kadang 1 pekanan atau 1 bulanan grafiknya itu. Nah, itu tergantung Anda. Jadi Anda ini stylenya ini cocoknya pakai trading yang time frame seperti apa ya, itu harus Anda perhatikan. Dan jangan apakah scalper, day trader, swing trader atau trend follower. Kalau pendek ya pendek terus saja, kalau panjang panjang terus, kalau menengah menengah terus seperti itu. Tapi kalau Anda ingin pada menengah, bisa juga Anda menggunakan itu tadi strateginya. Jadi lihat dulu time frame besarnya, lalu kemudian kalau time frame besar itu bagus, berarti time frame kecilnya kemungkinan besar lebih aman seperti itu. Nah, seperti itu. Yang jelas kenali karakter Anda seperti apa, baru setelah itu Anda bisa trading dengan cara yang baik seperti itu. Saya rasa cukup sekian ya materi kali ini. Jangan lupa tonton terus di channel ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.